Teman-teman, kembali lagi nih bersama Renungan Anak Tuhan. Di hari yang ke-34 ini, judul renungan kita adalah Bait Allah. Dengan bacaannya diambil dari Markus pasal 11 dan Yohanes pasal 12. Lalu ayat kita diambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bait Allah adalah tempat yang suci dan kudus, karena bait Allah adalah tempat untuk beribadah dan juga tempat untuk berdoa bagi semua bangsa. Tetapi justru orang-orang tertentu menjadikannya sebagai tempat berjualan dan berdagang. Dan lagi-lagi, para pedagang menjual hewan kurban dengan harga yang sangat mahal, bahkan memaksa dan memeras orang-orang untuk membeli hewan kurban mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan di Bait Allah. Jelas sekali Tuhan Yesus menjadi sangat marah. Bagaimana jika misalnya kita hendak pulang ke rumah kita, lalu tiba-tiba teras rumah kita digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan tanpa persetujuan dan tanpa membayar pada kita sebagai pemilik rumah. Padahal pedagang tadi membuat teras rumah kita menjadi kotor dan jadi kumuh. Padahal sebelumnya teras rumah kita bersih dan rapi. Tentunya kita akan menjadi marah dong pada pedagang tadi. Kalau mau memakai teras rumah kita ya harus menyewanya atau paling tidak harus izin dong. Sama dong seperti Tuhan Yesus saat melihat Bait Allah dijadikan sebagai tempat untuk berjualan, bahkan sebagai sarang penyamun. Selain Bait Allah secara fisik, tubuh kita ini juga merupakan sebuah Bait Allah. Apakah kita menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Allah seperti orang-orang menggunakan Bait Allah untuk memuliakan Allah? Atau kita gunakan sebagai sarang penyamun untuk berjualan atau berdagang? Seperti kita memakai tubuh kita untuk kesenangan pribadi kita, keuntungan kita, seperti mabuk-mabukan, merokok, mentato diri kita untuk kesenangan kita, dan juga bahkan masturbasi, pornografi, dan sebagainya. Jika ya, yuk mari kita sekarang bertobat, lalu supaya kita bisa kembali kepada Tuhan Yesus dan Bait Allah difungsikan dan digunakan sebagaimana mestinya, yaitu tubuh kita digunakan untuk memuliakan nama Allah sebelum Tuhan Yesus marah dan memporak-porandakan tubuh kita untuk menyucikannya sendiri. Jadi teman-teman, kita harus memilih yang mana, apakah menunggu Tuhan Yesus marah kepada kita atau kita sendiri yang membersihkan dan mengembalikan fungsi tubuh kita sebagai Bait Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menyucikan tubuhku dengan membuang semua dosa lamaku dan menjadikan tubuhku sebagai Bait Allah untuk memuliakan nama-Mu. Amin.